Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Bab 71. Terobosan ke tingkat ke-8. Xiao Yan juga merasa terkejut di hatinya ketika dia merasakan perubahan tak terduga ini, namun dia tidak berani terlalu sembrono pada saat ini, dia hanya bisa menenangkan pikirannya saat dia fokus pada perubahan dalam tubuhnya. Itu dijinakkan Korsol Marou telah berubah menjadi aliran panas yang tersebar terpisah setelah memasuki tubuh Xiao Yan. Itu cepat menguap dan gelombang demi gelombang secepatnya hijau tua mulai dengan cepat melonjak ke atas, asap naik melalui tubuhnya dan mencapai titik di antara alisnya, akhirnya. Itu bercampur dengan kekuatan spiritual yang tersisa di sana. Setelah campuran asap dan kekuatan spiritualnya, Xiao Yan dengan cepat merasakan energi yang kuat dan menakutkan dengan cepat bergabung dengan jiwanya, pada saat yang sama. Kekuatan jiwanya mulai tampak seolah-olah telah mengkonsumsi tonik hebat karena tiba-tiba diperkuat pada level yang menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut. Dengan penguatan kekuatan spiritualnya yang cepat, rasa sakit yang membengkak di antara alis Xiao Yan menjadi lebih intens. Dia tidak mengharapkan Korsol Marou ini memiliki efek penguatan yang kuat pada kekuatan spiritual seseorang. Xiao Yan tidak berdaya di hadapan rasa sakit yang membengkak di antara alisnya. Dia hanya bisa menyaksikan saat dia merasakan jiwanya tumbuh lebih kuat. Semakin banyak asap berwarna hijau melonjak, jiwa Xiao Yan terus menguat dengan itu, pada saat ini. Xiao Yan benar-benar merasakan apa itu migrain, kuil di kedua sisi kepalanya mulai berdenyut saat ini, mereka seperti drum kecil yang terus berdetak. Ini akan meledak. Jiwanya telah menjadi begitu kuat sehingga secara bertahap melampaui batas yang bisa ditanggung oleh Xiao Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Suatu ledakan gendang telinga yang intens dan menyakitkan tiba-tiba memancar dari dalam pikirannya. Bang! Pikiran Xiao Yan diledakkan sampai dia pusing. Selama ledakan ini, cahaya emas menutupi penglihatannya, dan pikirannya benar-benar kacau. Situasi aneh semacam ini berlangsung cukup lama sebelum akhirnya berubah menjadi lebih baik, pada saat pikiran Xiao Yan telah memulihkan kesadarannya. Rasa sakit yang luar biasa di dalam pikirannya sudah melemah. Dia samar-samar merasakan bahwa itu jiwanya tampaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, namun dia masih bisa merasakan bahwa itu jiwanya belum maju ke yang disebut jiwa negara. The Korsol Marou tidak lagi memiliki efek apapun. Xiao Yan tanpa sadar terkejut ketika dia merasakan ini, tidak mungkin untuk sepenuhnya maju ke keadaan jiwa terlepas dari seberapa kuat kekuatan spiritual seseorang yang sendirian. Selama jiwa seseorang belum mencapai negara jiwa, seseorang tidak akan pernah bisa menyempurnakan pil obat tingkat 8 asli. Tepat ketika Xiao Yan tercengang karena ini, dia tiba-tiba merasakan energi alam sekitarnya diseret oleh sesuatu yang aneh. Sementara itu berfluktuasi. Benang aliran sangat lemah, yang Xiao Yan memiliki kesan yang mendalam, diam-diam keluar dari angkasa. Setelah itu, mereka menembak secara eksplosif ke area di antara alis Xiao Yan dari segala arah. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya menemukan bahwa itu gaya tarik aneh sedang dipancarkan dari antara alisnya. Ini memang berguna? Xiao Yan akhirnya menarik napas lega saat melihat arus ini. Dia telah menempatkan semua harapannya pada transformasi jiwa ini, hanya memperkuat beberapa kekuatan spiritual jauh dari mampu memuaskannya. Aura spiritual terus melonjak ke titik di antara alis Xiao Yan, akhirnya. Ia bergabung dengan jiwa yang berlama-lama di sana. Selama penggabungan ini, jiwa Xiao Yan tampak berendam dalam pemandian rohani yang hangat. Kekuatan spiritual yang hangat diam-diam menyatu dengan jiwanya dari segala arah. Perasaan nyaman semacam ini menyebabkan dia tanpa sadar mengeluarkan kesalahan. Menuangkan dalam tingkat aura spiritual ini jelas tidak cukup untuk menyebabkan jiwa Xiao Yan maju ke negara jiwa. Oleh karena itu, setelah penyerapan semacam ini berlangsung selama hampir 1 jam, kekuatan aneh antara alis Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih intens. Pada akhirnya,
Riak yang tidak terlihat oleh mata telanjang diam-diam menyebar, akhirnya mengalir keluar dari ruang batu dan diluncurkan melalui aula batu sebelum berhamburan di langit di atas gunung ini. Bang! Setelah hamburan riak ini, gunung ini segera muncul seperti panci minyak mendidih karena tiba-tiba menjadi kekerasan. Gerakan kekerasan yang tiba-tiba dari langit dan tanah ini membangkitkan perhatian semua binatang ajaib di gunung. Namun, aliran misterius aura spiritual muncul sedikit demi sedikit ke ilusi mereka, beberapa kecil dari magical beast yang kuat. Yang secara sekilas terlihat, para magical beast yang tersisa dari kebingungan saat mereka membocorkan lingkungan, mereka tidak dapat merasakan sesuatu yang tidak biasa. Xiongzan di depan aula batu sedikit terkejut karena perubahan mendadak dan tak terduga ini, matanya menyapu tempat sebelum berhenti di ruang batu jauh di dalam aula batu. Di mana Xiao Yan melakukan retret, ekspresi kaget segera melintas di matanya. Ini adalah apa yang disebut aura spiritual ya? Ada rumor bahwa itu hal semacam ini hanya bisa diserap oleh beberapa alkemis yang telah maju ke tingkat ke-8. Mata Xiongzan sedikit berkedip, meskipun dia mungkin tampak kasar. Dia sangat perseptif. Setelah semua, realm pil ini dapat dianggap sebagai base camp dari Pil Tower saat itu. Pil Tower hanya melarang angsur pergi karena penurunan saat ini. Tidak terduga bahwa itu Xiao Yan benar-benar tidak berbohong. Dia benar-benar akan maju ke tingkat 8 segera. Xiongzan berbicara pada dirinya sendiri dengan suara lembut. Dia segera mengangguk. Jika Xiao Yan benar-benar maju ke alkemis tingkat 8, Xiongzan mungkin perlu meminta bantuannya. Bahkan di seluruh benua Douqi, tidak ada banyak guru alkemis tingkat 8. Semua bajingan mendengarkan, mengejar siapa saja yang muncul dalam radius 50 km dari tempat ini. Xiongzan tiba-tiba berdiri sementara beberapa pikirannya terlintas di dalam hatinya. Seorang gemuruh bergemuruh tanpa henti di atas hutan gunung ini. Jumlah yang tak terhitung banyaknya binatang ajaib di 10.000 Medicinal Mountain Range berubah menjadi kegemparan setelah mendengar perintahnya. Raungan rendah dan dalam terdengar terus saat mereka mulai mengusir para pesaing yang secara acak mengisi daya ke pegunungan. Xiao Yan secara alami tidak menyadari aktivitas yang terjadi di dunia luar, pada saat ini. Dia benar-benar tenggelam dalam aura spiritual yang padat ini, kaget keren yang sedalam ini seperti sedang mabuk, itu menyebabkan seseorang tidak ingin bangun. Karena pintu masuk sejumlah besar aura spiritual, perubahan drastis secara bertahap terjadi di antara alisnya. Jiwa itu biasanya sejenis benda berkabut yang sulit digambarkan. Itu adalah fondasi kehidupan. Dan itu sangat misterius, biasanya. Jiwa di antara alis bahkan alkemis dari tingkat Xiao Yan mirip dengan substansi ilusi. Namun, kekuatan spiritual mereka dapat digunakan untuk melakukan berbagai hal setelah meninggalkan tubuh mereka. Namun setelah perubahan dari sebelumnya, kekuatan spiritual antara alis Xiao Yan tidak lagi muncul seperti bentuk kosong seperti di masa lalu. Sebaliknya, itu sudah mulai melekat bersama, kadang-kadang. Sedikit denyut nadi seperti hati seseorang akan terlihat, mungkin karena aura spiritual. Tetapi jiwa di antara alisnya memiliki jumlah kekuatan hidup yang lebih besar jika dibandingkan dengan masa lalu. Karena aura spiritual yang sangat besar mengalir masuk. Jiwa terus bergoyang, seperti sesuatu yang dibesarkan. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Yan merasa bahwa itu perkembangbiakan ini sepertinya kekurangan sesuatu. Xiao Yan berpikir sejenak, tapi dia tidak membuat kemajuan dan hanya menyerah. Mengikuti riak tempat ini. Sejumlah besar aura spiritual melonjak turun dari langit, akhirnya melonjak ke ruang batu kecil. Kamar batu yang kosong dan sunyi ini dipenuhi sejumlah besar kekuatan hidup begitu aura spiritual masuk. Ekspresi Xiao Yan dalam ruang batu penutupan angsur menjadi jelek karena meningkatnya jumlah aura spiritual yang mengalir masuk. Dia telah menemukan bahwa terlepas dari jumlah aura spiritual yang berkumpul, jiwa di antara alisnya akhirnya tetap dalam keadaan di mana ia terus bergoyang-goyang. Rupanya seolah-olah tidak dapat mengambil langkah terakhir ke depan. Xiao Yan dengan erat menutup alisnya,
dia tahu bahwa itu jika dia tidak dapat mengambil langkah terakhir ini, dia tidak akan pernah bisa mencapai tingkat ke-8. Apa yang hilang? Pikiran terbang di dalam hati Xiaoyan saat dia mengalami masalah, pada saat ini. Jiwanya tampak seperti kepompong yang membutuhkan arah untuk mengambil langkah terakhir, menembus kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu, menjadi sukses. Arah. Sebuah cahaya tiba-tiba melintas di pikiran Xiaoyan saat pikiran mengalir. Benar, tidak ada metode latihan spiritual untuk mencapai arah. Xiaoyan menghela napas lega dalam hatinya setelah memahami hal ini, namun dia mulai cemberut segera setelah itu. Metode pelatihan spiritual ini, sepertinya dia hanya memiliki formula kata yang paling dasar. Rumus kata ini, aku ingin tahu apakah itu baik-baik saja. Pikiran Xiaoyan sedikit tidak pasti, namun, dia tidak memiliki metode lain saat ini. Dia dengan cepat menenangkan pikirannya. Setelah itu, formula kata dengan lembut dipancarkan dari mulutnya. Batas jiwa, matikan roh surgawi, serap semangat juang, jiwa. Sementara formula kata singkat ini secara bertahap terdengar di dalam hati Xiaoyan. Jiwa menggeliat di antara alisnya tampaknya telah dipercepat. Ada sesuatu yang terbentuk secara bertahap dalam proses. Waktu hanya seperti air ketika diam-diam mengalir, dalam sekejap mata. Sudah hari ke-8 sejak Xiaoyan memasuki ruang batu. Fenomena yang tidak biasa itu secara bertahap menghilang dan ruang batu sekali lagi menjadi benar-benar tenang. Zian berjongkok di tangga batu di luar ruang batu, tangan mungilnya mendukung pipinya saat pandangannya dipalsukan dengan cara yang sangat membosankan. Penantian selama beberapa hari ini benar-benar membuatnya merasa sangat mengerikan. Kenapa dia masih belum selesai? Dikabarkan bahwa itu pil realem ini akan ditutup. Zian dengan lembut menghindari tangannya yang kecil menggosok tanah. Bang! Sementara Zian berkonsentrasi pada dirinya sendiri. Suara keras yang menggetarkan jiwa tiba-tiba bergema dari kamar batu, segera. Langit-langit yang sangat keras itu terpisah, cahaya tak terlihat tiba-tiba pecah dari dalam, itu segera berhenti di udara. Kekuatan spiritual yang kuat menyapu dengan cara seperti kilat seperti gelombang mengerikan. Ekspresi Xiongzan di luar aula batu tiba-tiba berubah ketika dia merasakan kekuatan spiritual yang sangat besar ini, syok melintas di matanya. Keberhasilan,